Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Padi dari Insight Jember. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada halaman 21 ya. Kita akan bahas tentang Kamboja. Untuk pembahasan yang lain, playlist dari IPS kelas 8 kurikulum 2013 ada di ini adalah playlistnya ya, intinya linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Oke. Kita akan bahas sekarang Kamboja. Ini adalah identitas negaranya, ini benderanya, ini ada lambangnya, ya. Nah, bendera dan lambang negara Kamboja, ya kayak kerajaan-kerajaan gitu ya. Oke. Nama resmi Republik Rakyat Kampuchea. Ya, kita bacanya Kamboja kalau dibaca Indonesia kan ya, lebih mudah seperti bunga ya, bunga Kamboja. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Pemerintahan Republik Komunis. Ya, jadi sama dengan Cina, sama dengan Rusia ya, negara komunis. Kepala negara presiden atau dewan negara, kepala pemerintahan ketua dewan menteri atau perdana menteri. Jadi ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Badan legislatif adalah Majelis Nasional. Penduduk tahun 2015 adalah 15,4 juta jiwa. Lumayan besar ya. Kalau dibanding Brunei, maksud Bali, kalau dibanding Indonesia kecil ya. Bahasa Khmer resmi dan Perancis. Perancis ya, biasanya bahasa Inggris ini Perancis. Agama Buddha Theravada. Rakyat bangsa Kamboja atau Kamboja. Mata uang Ri. Kamboja mata uangnya Ri gitu aja. Letak batas. Nah, kita lihat di Google Map dulu negara Kamboja itu mana. Nah, di sini. Nah, di sini ada Vietnam, Thailand, ada Laos, ada Bangladesh, mana Kamboja ini. Nah, ini dia. Di zoom baru kelihatan ya. Di sini adalah ibu kotanya Phnom Penh. Nah, Kamboja. Jadi sebelah timurnya ada Vietnam ya. Nah, ini kelihatan ada Vietnam. Di sebelah utara ya ada Thailand dan juga ada Laos ya, berbatasan dengan Laos sebelah utaranya. Sebelah selatan ya ini berbatasan dengan Vietnam lagi ya. Dan ini teluk ya, teluk apa ini, teluk Thailand. Oke ya, jadi Kamboja dari bentuknya seperti kayak lingkaran ya, kayak lingkaran penuh. Oke, kita kembali ke sini. Kamboja beriklim tropis muson ya, dengan musim hujan pada bulan November sampai Mei, sama dengan Indonesia ya, sekitar November, Mei itu sudah mulai musim hujan. Iklim ini dipengaruhi oleh iklim muson timur laut, sehingga pada bulan Januari sebagian besar daerahnya menerima curah hujan kurang dari 50 mm tiap bulan. Dalam kurun Juni sampai Oktober angin bertiup dari arah laut. Tiupan angin barat daya menyebabkan daerah ini banyak menerima curah hujan. Daerah pegunungan Eleban dan Gunung Karmadon dapat menerima curah hujan sampai dengan besar ya, 3050 mm per tahun. Dataran Tonle Sap yang terletak di daerah bayangan hujan menerima curah hujan kurang dari 1525 mm per tahun. Suhu rata-rata per tahun di wilayah Kamboja mencapai sekitar
27 derajat Celcius. Ya, 27 ini ya sama dengan Indonesia juga kurang lebih ya, tapi lebih sejuk daripada secara umum dari Indonesia. Ya, Indonesia mana dulu ya? Kalau yang tadi Pak Ali bayangkan adalah Surabaya. Oke, sedikit lebih sejuk dari Surabaya. Tentang alam, sampai sekarang Sungai Mekong merupakan sungai terpenting di Kamboja. Jadi Sungai Mekong ini adalah sungai yang mengairi pertanian. Sungai ini melintas Kamboja dari utara ke selatan. Sungai Mekong. Kalau di zoom mungkin kelihatan. Nah, sungainya mana? Ya, nanti aja kita cari ya. Oke, kita ke sini. Sungai Mekong dapat dilalui kapal-kapal yang melintas dari delta Sungai Mekong dari Vietnam sampai ke Phnom Penh. Ya, jadi Vietnam itu di sebelahnya. Ya, nah ini Phnom Penh. Ini yang meliuk-liuk ini sungai ini ya. Nah ini akhirnya bermuara ke laut ya. Oke, kita kembali lagi. Tonle Sap merupakan danau terbesar di Asia Tenggara yang terletak di Kamboja. Memiliki danau terbesar ya. Kita cek ya, Tonle Sap. Danaunya besar sekali. Ya, ini dia. Ya. Memang sangat luas ya. Kalau mau dilihat gambarnya di sini. Saking besarnya kayak laut ya. Banyak ini juga dimanfaatkan sama dengan Kalimantan ya. Dimanfaatkan untuk berdagang juga. Oke. Wih, sunset apa sunrise ini. Oke, kita kembali sini lagi. Yang terletak di Kamboja. Danau ini dihubungkan ke Sungai Mekong melalui sebuah anak sungai kecil bernama Tonle Sap, memiliki nama sama dengan danau tersebut. Sungai ini mengalir dari Danau Tonle Sap ke Sungai Mekong. Namun sepanjang musim hujan, yaitu pada bulan Juni hingga Oktober, arah aliran Sungai Tonle Sap berbalik dari Sungai Mekong menuju Danau Tonle Sap. Ini mengakibatkan banjir yang sangat parah di daerah sekitar danau. Pada saat itu ukuran Danau Tonle Sap bertambah besar menjadi lebih dari 2 kali lipat dari ukuran biasanya. Ya, makanya tadi gambarnya ada gambar rumah di tengah danau gitu ya. Nah, kita cek lagi karena rumah-rumahnya siap untuk banjir semua ini ya. Jadi kalau banjir kayak rumah terapung gitu loh. Jadi rumah-rumahnya memang disiapkan kalau ada banjir besar. Kalau banjir nggak tenggelam ya, masih bisa diatasi. Desain rumahnya menyesuaikan dengan kondisi alamnya. Ya. Oke. Nah, ini dia. Ya, jadi kayak ada kaki-kakinya gitu. Nah, karena banjir besar itu menjadi sesuatu yang rutin di sana. Kita kembali lagi. Arah aliran Sungai Tonle Sap, nah ini sampai sini ya. Kamboja tengah merupakan daerah yang subur.
Pegunungan-pegunungan yang berjajar membentuk setengah lingkaran menjadi perbatasan alamiah antara Kamboja dan Thailand. Di sebelah barat terdapat Gunung Kardamon dan di sebelah tenggara Gunung Gajah. Sedangkan di sebelah utara Pegunungan Dankret. Gunung tertinggi di Kamboja adalah Phnom Aural yang berada di Pegunungan Kardamon dengan ketinggian 1813 meter. Penduduk Kamboja tergolong negara dengan jumlah penduduk sedikit ya di Asia Tenggara, yakni 15,4 juta jiwa pada tahun 2015. Pertumbuhan sebesar minus 0,2%. Wow, minusnya lebih besar daripada Indonesia ya. Kelompok penduduk yang dominan di Kamboja adalah etnis Khmer di sekitar 85% jumlah penduduk Kamboja. Sisanya adalah etnis Vietnam, lalu diikuti etnis Tiongkok sekitar 100.000 Muslim Cham dan beberapa dari suku primitif. Orang Vietnam masih mencakup 5% dari jumlah keseluruhan penduduk Kamboja, atau data lain bahkan 10 dari jumlah penduduk masih primitif ya. Dibandingkan dengan etnis Vietnam, etnis Tiongkok berintegrasi dengan baik dengan penduduk Khmer. Sebelum Khmer Merah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1975, orang-orang Tiongkok dan orang-orang Khmer memainkan peranan yang sangat penting bagi perekonomian dan politik di Kamboja. Lon Nol, seorang diktator yang menguasai Kamboja sebelum Khmer Merah, memiliki seorang kakek yang berasal dari Tiongkok. Perekonomian sekarang. Mata pencarian penduduk Kamboja bertumbuh pada bidang pertanian karena memang subur ya, dengan sistem pengolahan yang masih tradisional. Industri besar tidak dimiliki Kamboja. Perang yang berlangsung di negara tersebut telah meluluhlantakkan sektor industri. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil, bahan mentah, suku cadang, dan minimnya sarana transportasi dan telekomunikasi juga menjadi penyebab terpuruknya sektor industri. Industri yang menjadi andalan Kamboja terbatas pada industri semen dengan skala yang tidak besar, industri kayu, dan industri rokok. Saat ini, seiring dengan kondisi negara yang mulai stabil, perdagangan sudah mulai menunjukkan peningkatan. Pemerintah terus berupaya mengusahakan penambahan jalur-jalur transportasi darat, baik jalan raya maupun rel kereta api. Negara-negara yang menjadi rekan dagang Kamboja, terutama Rusia, ya, sesama komunis ini ya, Vietnam, dan negara-negara sosialis lain. Berdasarkan tahun 2003, GDP Kamboja telah mencapai 4,215 pada tingkat harga pasar. Sumber daya alam jadi masih agak terbelakang ya negaranya. Sumber daya alam Kamboja merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang kurang sebanding dengan luas wilayahnya. Sumber daya alam paling dominan terdapat pada bidang pertanian. Perang yang berkepanjangan menyebabkan produksi dari sektor pertanian mengalami penurunan. Sebelum perang meletus, Kamboja mampu melakukan ekspor beras, tetapi kini justru mengandalkan beras dari negara lain. Pertanian di negara itu berada di sepanjang Sungai Mekong atau Danau Tonle Sap. Selain itu, dijumpai plato-plato tanah basal di Provinsi Kompong Cham dan Provinsi Rotanogiri. Kerjasama saat ini, kerjasama yang diikuti oleh Kamboja melalui badan-badan PBB seperti ILO, International Labour Organization, UNESCO ya, ini pendidikan ya, WHO kesehatan, World Health Organization, serta forum kerjasama lain yang UNICEF ya pendidikannya. UNESCO itu kayak pelestarian gitu, budaya, serta forum kerjasama lain yang dilakukan dengan suatu negara bilateral dan organisasi internasional dalam kawasan regional maupun internasional. ASEAN adalah salah satu organisasi regional yang diikuti, sementara organisasi internasionalnya diantaranya SCAP, IAEA, IDA, IDA, IBRD, IFC, dan organisasi lain. Antara Indonesia dan Kamboja terjalin hubungan politik dan keamanan dengan saling menempatkan duta besarnya
Selain itu, Indonesia juga ikut berperan dalam usaha menyelesaikan pertikaian Kamboja melalui Jakarta Informal Meeting (JIM) dan pengiriman pasukan Garuda ke-12 pada tahun 1992 di bawah UNTAC untuk menjaga perdamaian di Kamboja. Laos, sekarang Laos itu tetangganya Kamboja. Dia ada di utaranya Kamboja. Nah, Laos ini adalah negara yang tidak punya laut, ya, atau kita menyebutnya landlocked, ya, Laos. Di sebelah timur berbatasan dengan Vietnam. Vietnam itu memanjang, ya. Di sebelah utara berbatasan dengan Yunan, juga tetap dengan Vietnam, juga berbatasan dengan Myanmar juga, ya. Kemudian di sebelah barat, ya, berbatasan dengan Thailand. Oke, kita kembali ke sini. Laos. Oh, gambarnya ada jalan, ada hutan, ya, ada kerajaannya, ada pertanian, terus ada padi. Mungkin hasil terbesarnya ini, ya, padi juga ini. Kita baca, Republik Demokratik Rakyat Laos adalah nama resminya. Ibu kota Vientiane. Pemerintahan Republik Komunis, sama juga, ya, dengan mana tadi yang sebelumnya itu Kamboja, ya, komunis. Kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, ya, dibedakan, ya, sama dengan Kamboja. Badan legislatif Dewan Nasional. Bahasa resmi Lao, resmi Perancis, Inggris. Ada 3 bahasa resminya. Agama utamanya adalah Buddha dan animisme. Rakyat orang Lao atau bangsa Lao. Lao, ya. Kalau kita bacanya Laos mungkin, ya, dari Lao ini. Penduduk pada tahun 2015 adalah 6,9 juta jiwa. Lebih kecil lagi, ya. Mata uangnya adalah kip. Hari kemerdekaan 2 Desember, lagu kebangsaan Pengkat Lao, lagu nasional Lao. Keadaan alam, letak astronomis dari Laos adalah 14 derajat LU sampai 22 lintang utara, 100 bujur timur sampai 107 bujur timur. Dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah barat berbatasan dengan Thailand dan Burma. Wah, ada Burma juga, ya, nggak kelihatan Pak tadi. Ada Thailand dan Burma itu Myanmar. Lupa, Pak. Ya, Myanmar atau Burma. Myanmar, ya. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam. Sebelah timur berbatasan dengan Vietnam, ya. Kemudian sebelah selatan dengan Kamboja. Iklim Laos beriklim tropis dengan suhu rata-rata 26 lebih dingin, ya, semakin menjauhi ini Khatulistiwa, dan bagian utara, dan 28 pada bagian selatan. Tinggi juga bagian selatannya. Laos memiliki 3 musim, yaitu musim panas yang terjadi di antara bulan Juni sampai Oktober pada saat adanya pengaruh musim barat daya yang datang ke wilayah itu. Kemarau, ya, jadi ada musim hujan yang panas, ada kemarau yang sejuk terjadi antara bulan November sampai Februari pada saat angin bertiup dari arah timur laut. Terus musim pancaroba yang kering dan panas, ya, jadi ada yang panas dan hujan, ada yang kemarau sejuk, ada kering dan panas. Terjadi pada bulan Maret sampai Mei pada masa peralihan antara musim kemarau dan hujan. Bentang alam, ya, Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Wow, keren, ya.
Hanya 5% dari lahan mereka cocok untuk pertanian. Namun lahan pertanian 5% itu menyediakan sampai 80% tenaga kerja. Oh, banyak petani di sana ya. Laos memiliki luas wilayah 236.804 km persegi. Luas dari wilayah Laos tersebut merupakan setengah bagiannya dari luas Pulau Sumatera Indonesia. Jadi separuh dari Sumatera Laos itu. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya yang merupakan dataran tinggi. Kawasan Laos terdiri dari 4 kesatuan geografis utama sebagai berikut. Barisan pegunungan lipatan dari utara ke selatan yang bertopografi kasar. Pada bagian utara barisan pegunungan lipatannya terpotong-potong. Puncak gunung tertinggi pada Gunung Paubia 2.820 meter. Adapun datarannya yang ada pada daerah Plateau Xianghuang, lereng barat pegunungan Anman, Plateau Boulevense, dan daerah lembah Sungai Mekong. Sungai Mekong merupakan urat nadi dari negara Laos yang memiliki panjang 1.800 km. Hampir sebagian dari panjang keseluruhannya melewati wilayah Laos, membuat perbatasan dengan Thailand. Penduduk Laos adalah salah satu dari beberapa negara komunis yang masih tersisa di dunia. Jadi tadi ada Kamboja, ya, Cina jelas ya, Laos. Sejak jatuhnya Uni Soviet pada 1991, Laos tetap bertahan dengan paham komunismenya sambil berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan politik dunia yang cepat. Jumlah penduduk negara Laos bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN termasuk paling kecil. Ya, paling kecil Laos ya. Penduduk Laos 2005 6,9 juta jiwa dengan pertumbuhan minus 0,3, turun ya. Kurang lebih 50% penduduknya memeluk agama Konghucu, ya, 34% kepercayaan suku, 2% Kristen, dan lain-lain mencapai 6%. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Laos. Adapun keduanya yaitu Vietnam, Perancis, dan Inggris ya, Inggris, Vietnam, dan Perancis. Etnis bangsa yang banyak ditemukan yaitu bangsa Laosian, tentu saja ya, Laos ya. Suku gunung 35% dan suku lainnya 5%. Orang Laos banyak tinggal di dataran rendah di pinggiran sungai. Orang Meo Yao, keturunan dari Tiongkok bagian selatan, banyak tinggal di daerah pegunungan dan memanfaatkan lahan untuk pertanian dengan sistem tebang bakar. Tingkat pendidikan Laos telah mengalami banyak perubahan ke arah lebih baik meskipun kuantitasnya masih rendah. Hampir 40% penduduk Laos masih buta huruf. Ya. Masih banyak yang buta huruf di sana. Perekonomian pertanian merupakan kegiatan utama yang menyerap lebih dari 72 tenaga kerja. Luas lahan pertanian 932.000 hektar dan dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi, jagung, terutama provinsi Siangkong dan Houban. Sarana transportasi belum banyak dan sarana telekomunikasi juga masih sedikit. Hal ini membuat laju perdagangan berjalan kurang lancar. Ekspor utama Laos berupa barang tambang seperti biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur, barus, dan kulit. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup diantaranya beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik, dan barang-barang konsumsi lain. Pusat perekonomian Laos terdapat di sepanjang Sungai Mekong yang memiliki banyak dermaga pelabuhan. GDP Laos mencapai angka 12.043 ya berarti ya, pada harga pasar. Sumber daya alam, sumber daya hutan di Laos telah mengalami penurunan secara signifikan. Diperkirakan Laos tinggal memiliki hutan penebangan liar di sana, betul ya, 30.000 km persegi. Dari jumlah itu 70 sampai 70 ribuan, ya kurang lebih 70.000 km saja yang memiliki nilai jual. Namun demikian Laos mampu melakukan ekspor hasil hutan ini ke negara lain. Sumber daya yang menjadi andalan Laos hampir sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, yaitu sektor pertanian. Selain itu sektor
perikanan, peternakan, pertambangan juga memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Kerjasama dalam tata pergaulan dengan negara lain, Laos banyak melakukan kerjasama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti ekspor impor. Dari pihak kerjasama yang dilakukan Laos juga sudah berkembang. Di lain pihak kerjasama yang dilakukan Laos juga sudah lebih berkembang ke bidang-bidang baik di level regional maupun internasional. Untuk anggota ASEAN, Laos turut aktif dalam kegiatan kerjasama tersebut, misalnya KTT ASEAN ke-10 yang dilaksanakan di Vientiane. Beberapa organisasi internasional yang diikuti Laos antaranya ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, UNDP, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, APEC, dan lain-lain. Indonesia dan Laos menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan menempatkan duta besarnya. Selain itu, Laos juga terlibat kerjasama di forum ASEAN, tentu saja ya, kan anggota ASEAN. Oke, ini aja informasi Laos ya, kita bahas Kamboja dan Laos. Untuk video berikutnya kita akan bahas negara yang lain ya. Gunakan playlist ini ya, linknya ada di bawah untuk menemukan video-video yang lain. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.